Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Iya, iya, bagus. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, Ahmad, coba pimpin kita untuk berdoa. Oke, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ahmad. Sama-sama, Pak. Nah, sebelumnya Bapak cek dulu ya. Sepertinya ini murid Bapak hadir semua ya. Hadir, Pak. Hadir semua. Iya, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah, semuanya pada sehat-sehat ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, supaya lebih semangat, nah, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila nih, biar kitanya semangat ya. Sudah hafal kan Garuda Pancasila? Hafal, Pak. Ya, ayo semuanya dibuka ya, on mic-nya. 1, 3, 2, 3. Pancasila negara kita ayo maju. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, bagaimana sekarang, sudah semangat? Udah, Pak. Semangat. Siap untuk belajar? sekali. Siap. 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 Nah, baik, kalau sudah siap, semuanya sudah semangat. Nah, Bapak mau bertanya nih. Coba, siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu kita belajar apa? Ayo. Reklame, Pak. Ciri reklame. Ciri reklame ya, Pak. Iya. Terus Iya. Jenis reklame. LTA, Ada PLTA. pembangkit listrik Iya. itu, Pak. Iya, nah pembangkit listrik itu ada banyak ya. Salah satu contohnya ada PLTA, ada PLTU ya. Iya. Iya, Pak. Iya. Nah, bagus ya. Semua masih ingat. Semua berarti rajin-rajin belajar di rumah ya. Rajin, Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, baik. Sebelumnya, Bapak akan menayangkan dulu ini nih, tujuan pembelajaran. Bagaimana anak-anak, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Iya. Sudah. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, nanti kalian itu diharapkan dapat menelaah informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan benar. Nah, lalu kalian juga diharapkan mampu menyimpulkan informasi penting dari teks tersebut. Nah, lalu kalian juga nanti akan diminta untuk menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dengan tepat. Nah, setelah itu kalian juga diminta untuk mempresentasikannya. Nah, selain untuk teks eksplanasi, kita juga akan belajar tentang cara menyalurkan energi listrik. Nah, kalian juga diharapkan mampu menyimpulkan cara menyalurkan energi listrik. Terus nanti kalian akan diminta juga nih membuat gambar, cara bagaimana nih caranya listrik bisa sampai ke rumah. Nah, terus peserta didik juga nanti diharapkan untuk mempresentasikan gambar yang telah kalian buat. Bagaimana, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Siap.
Iya. Nah, sebelumnya coba nih amati gambar ini. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Coba siapa yang tahu gambar apa itu? Mana Pak gambarnya? Gambarnya Pak? belum kelihatan, Pak. Belum ada Gambar gambar. kan, Pak. Iya, Pak. Di saya juga Masih tema belum. 4. Oh Masih gitu ya. dudul. Belum berubah. Ini gimana sekarang? Belum? Belum, Pak. Nah, udah Pak. ada, Nah, ada, udah ada. Udah ada. Nah, ya gambar apa itu? Orang sedang nonton, Pak. Agus Pak. TV, Pak. Ada gambarnya? Ada, Pak. Nah, Ya. Ada, Pak. Gambar apa? Bapak lagi nonton TV. Bapak lagi nonton TV ya? Itu Bapak ya, Pak? Itu Bapak ya nonton TV? Bukan, itu saudara Bapak yang lagi nonton. Bapak yang membuat gambarnya. Oh. Rambutnya mirip Agus, Pak. Iya, betul. Terus selain TV, apalagi coba yang ada pada gambar tersebut? Ada Kulkas, ada jam, ada AC. kartu kuning. lampu. Ada AC. Nah, coba kalian amati. Bagaimana TV tersebut bisa menyala atau bisa ditonton. Terus AC tersebut bisa menghasilkan dingin. Siapa yang tahu? Karena Lewat ada listrik ya, Pak. Iya, betul sekali Indri. Karena ada aliran. Ada aliran listriknya. Listrik, Pak. Ya, nah, ada yang tahu listrik itu bagaimana coba bisa sampai ke rumah kalian? Ada yang tahu Lewat tidak prosesnya? kabel, Pak. Iya, lewat kabel. Yang jalan itu, Pak. Iya, yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak ya kabel-kabel. Nah, itu Iya, salah satu banyak media kabel. atau alat untuk mengalirkan listrik. Listrik. Tapi tidak hanya itu, kalian apakah tahu tidak bagaimana proses dari awal sampai aliran listrik itu menuju rumah kalian? Tahu tidak? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, ayo kita sama-sama simak amati tayangan video berikut ini. Sudah nampak tayangan videonya? Belum, Pak. Masih gambar yang Belum, tadi. Pak. Ini sudah nampak? Nah, sudah. Ada, Pak. Ya, Nah. coba kalian amati ya. Terdengar suaranya? Belum ada, Pak. Suara videonya belum. Nah, sekarang? Gimana, sudah ada? Tahukah kamu bagaimana Ada. Ada, Pak. kamu sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati kipas angin, bisa belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Nah, semua itu karena adanya pembangkit listrik. Kita mengubah energinya menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai. Ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk. Distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Ya, dapat kita. Nah, perhatikan proses penyaluran energi listrik berikut. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 24 kV. Dan tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah,
tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pernah melihat sutet ya? Untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut dengan sutet, dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menengah sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian, setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana, tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk di sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Nah, pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik, ya. Kemudian juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi angin topan maupun pohon tumbang. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan energi listrik sehingga tidak membahayakan diri kita. Nah, semoga. Nah, baik anak-anak, gimana? Sudah mengamati videonya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya Pak, sudah Pak. Nah, coba Agus, apa yang sudah kamu amati dari video tersebut? Atau teman-teman yang lainnya ada yang mau membantu? Coba siapa yang bisa acungkan tangannya? Proses menyalurkan listrik Pak. Iya, betul sekali. Proses menyalurkan energi Listrik. listrik. Nah, jadi untuk sekarang sudah paham kan bagaimana caranya aliran listrik itu dari mulai pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita, ke rumah kalian. Nah, sudah paham? Sudah. Paham. Ya. Sudah paham. Jadi tahapannya itu dari pembangkit listrik, terus ke gardu induk, dialirkan lewat sutet, lalu ke gardu induk lagi, terus dialirkan ke gardu distribusi dan baru sampai ke rumah. Akhirnya kalian bisa menonton TV, bisa mendapatkan penerangan ya. Semuanya bisa merasakan manfaat listrik. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah paham? Sudah, Bapak. Sudah. Good. Nah, dari video-video tersebut juga kalian bisa nih menuliskan informasi apa? Informasi penting yang terdapat pada
video, ataupun pada teks bacaan, baik itu yang didengar maupun dan dibaca. Dibaca. Ya, namanya apa? Namanya teks eksplanasi. Nah, coba kalian ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ini Belum, Pak, Pak. teks yang isinya itu tentang proses terjadinya sesuatu sesuai kenyataan ya Pak ya? Iya, bagus sekali ya. Teks eksplanasi itu teks yang menerangkan tentang suatu informasi yang terjadi, baik itu gejala alam ataupun gejala sosial. Nah, biar kalian lebih paham, coba kalian dengarkan dan amati teks eksplanasi berikut ini. Dengarkan teks berikut. Listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTH, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTH, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, menaik tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, coba apa informasi dari teks tersebut? Ada yang tahu? Tentang itu ya Pak, peran listrik ya Pak, Iya, bagaimana proses penyaluran listrik. Iya, proses penyaluran listrik. Nah, supaya kalian memudahkan untuk mencari atau mendapatkan informasi, nah, mari kita pelajari tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam atau fenomena alam dan gejala sosial. Nah, contohnya seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses terjadinya hujan, proses arus listrik, dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya, teks eksplanasi juga mempunyai dua fungsi nih. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu peristiwa, menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Nah, selain itu, teks eksplanasi juga mempunyai tiga struktur. Yang pertama itu pernyataan pembuka atau umum, berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan diinformasikan. Lalu, struktur yang kedua itu ada deret penjelas atau isinya, berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa yang dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, yang terakhir, penutup, berisi kesimpulan yang berisi tentang pendapat penulis tentang topik atau peristiwa yang dijelaskan. Nah, jadi nanti kalian dalam menuliskan informasi dari teks eksplanasi harus ada tiga bagian. Yang pertama itu pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua itu deret penjelas, yang ketiga itu penutup atau kesimpulan ataupun pendapat dari penulis. Nah, tapi jangan lupa nih, kalian harus membuat informasi tersebut dalam bentuk kalimat
efektif. Coba ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Ada yang tahu tidak? Apa ya, Pak? Itu Pak kalimat yang baik. Iya, Kalimatnya kalimat nggak boros, Pak. baik. Iya, kalimat yang tidak boros. Bagus sekali ya. Nih, supaya kalian semua paham apa itu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalimat efektif itu disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, misalnya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tentunya, kalimat tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Bagaimana anak-anak paham? Oh, iya, Pak. Ya, paham. Paham, Pak. Jadi dalam menyampaikan kalimatnya itu harus efektif. Efektif. Ya. Nah, coba nih Bapak berikan contoh kalimat efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektifnya. Ani pergi ke pasar dan Ani membeli sayur. Sayur. Dirubah menjadi kalimat efektif. Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Sayur. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Mertua, siapa yang mau membaca? Aku Saya, Pak, Nurpina aja, Pak. Iya, sok Nurpina. Ke yang kedua. Ya. Walau masih pagi, tetapi Pak Joni sudah beraktivitas. Itu kalimat tidak efektifnya ya, Pak. Ya. Lalu, bacakan lagi, Pak, kalimat efektifnya. Oh ya. Nah, kalimat efektifnya, walau masih pagi, Pak Joni sudah beraktivitas. Iya, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan buat Nurpina. Nah, lalu yang ketiga nih, kalimat tidak efektifnya, Usman adalah merupakan salah satu atlet berprestasi. Coba, siapa yang bisa merubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif? Aku bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Saya. Coba Ahmad. Siapa? Kalimat efektifnya ya, Pak. Ya. Usman adalah atlet berprestasi. Iya, betul. Bagus Ya. sekali ya. Tepuk tangan Oke. buat Ahmad. Nah, jadi semuanya paham ya tentang contoh-contoh kalimat efektif? Paham, Pak. Ya, bagus kalau paham. Nah, coba kita semua sebelum berkelompok, supaya lebih bersemangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Coba Indri pimpin teman-temannya tepuk semangat. Iya, Pak. Ayo teman-teman kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya tepuk semangat. Semangat. Nah, bagaimana? Sekarang sudah semangat? Semangat, Pak. Ya. Lebih semangat. Ya. Nah, sekarang kita duduk berkelompok ya. Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, Firda, Agus, dan Diane. Nah, untuk kelompok kedua, Nurpina, Ahmad, dan Yuli. Nah, untuk kelompok ketiga, Indri, Fadli, dan Happy. Sudah kebagian kelompoknya semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau sudah, nih Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nih, sudah mendapatkan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Ya, baik. Nah, kalau sudah, nanti kalian jangan lupa tuliskan di sini nama anggota kelompok, namanya siapa-siapa saja. Nah, terus tujuannya juga nanti kalian akan menemukan kalimat tidak efektif, akan menemukan kalimat efektif, menyajikan informasi dalam bentuk diagram, membuat gambar, dan lalu kalian akan mempresentasikannya. Jangan lupa dibaca teks eksplanasinya ya, lalu dibaca teks petunjuknya. Jangan sampai ada yang terlewat.
Nah, nanti kalian baca kembali teks ini, lalu pada kolom ini kalian kerjakan sesuai petunjuk ya. Ya. Nah, coba sekarang siapa yang sudah? Kelompok siapa? Kelompok aku udah, Pak. Saya juga, Pak. Kelompok. Ya, kelompoknya Indri dulu, coba bacakan hasil informasi pentingnya. Iya, Pak. Jadi, di teks itu saya dan kelompok saya menemukan informasi penting, Pak. Di paragraf 1 itu ada topik masalah. Topik masalahnya tentang peran penting listrik dalam mendukung terjadinya globalisasi. Terus di paragraf 2 ada deret penjelasnya. Di deret penjelas itu dijelaskan ini, Pak, tentang tegangan listrik dari pusat, terus disalurkan ke sutet, sampai akhirnya terakhir disalurkan ke rumah warga. Untuk paragraf ketiganya itu ada kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya, kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Itu hasil diskusi kami, Bapak. Iya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan buat kelompoknya Indri. Bagus sekali ya. Ya. Nah, bagaimana kelompok yang lain juga sudah ya? Alhamdulillah semuanya sudah bisa mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Bapak buat acungkan 2 jempol buat kalian semua ya. Ya, nah bagaimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, sudah paham semuanya? Pak. Sudah. Iya. Nah, baik, kalau sudah paham, Bapak ingin bertanya nih, coba siapa yang mau menyimpulkan kita hari ini belajar apa aja nih? Siapa, coba satu orang? Ayo Nurpina. Tadi itu belajar tentang ini, Pak, listrik, tentang listrik. Ya, listrik. Terus apa lagi? Eksplanasi. Ya, betul. Ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang proses penyaluran energi listrik dan teks eksplanasi. Terus satu lagi, kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Iya, Bapak, lupa. Efektif. Iya. Nah, sebelum pulang, Bapak akan memberikan dulu lembar evaluasi ya. Nih, Bapak bagikan. Nah, bagaimana? Sudah terbagikan semuanya? Sudah mendapatkan semuanya? Siapa yang belum kebagian? Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sudah. Bagaimana? Sudah mengerjakannya? Sudah. Sudah. Pak. Ya, baik kalau sudah. Nah, jangan lupa ya kalian, bijaklah dalam menggunakan energi listrik. Walaupun listrik sekarang sudah sampai kemana-mana, tapi kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik. Maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh boros listrik. Misalnya mematikan TV jika tidak ditonton, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian pelajari materi tentang cara menghemat energi listrik ya. Iya, Pak. Iya, nah baik, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Ahmad, pimpin berdoanya. Siap, Pak. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya ya. Ya, Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Febi ya. Luar biasa, mantap, mantap, mantap.